Syariat Nabi Isa banyak beratnya juga. Ada syariat rohbaniyah. Apa rohbaniyah? Nggak nikah. Jadi ulama-ulamanya banyak yang tidak setiap setelah sholat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Muhammad sebagaimana beban kepada umat sesungguhnya bukti-bukti otentik di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti menunjukkan bahwa kesulitan diangkat dari umat Nabi Muhammad. Satu, kita baca syahadat gak perlu rame-rame, beriman, Allah tahu. Dua, sholat pakai air bukan pakai aspal. Nggak ada air bisa pakai debu. Nggak ada debu, sholat aja. Nanti ketemu air ganti. Nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa duduk nggak bisa tidur pakai isya, nggak bisa pakai isyarat di sholat. Puasa takut sakit batal, safar boleh batal. Tua punya penyakit akut boleh batal. Hamil nyusui boleh batal, nanti ganti. Apalagi bu, haji bila mampu, nggak mampu haji selesai. Nggak mampu keluar uang haji harus mampu berniat. Enak. Sholat memang utamanya di masjid, tapi kalau di rumah boleh nggak sholat? Asyik nggak bu? Asyik nggak? Asyik. Tapi di zaman Nabi tak pengajian pak. Majelis taklim ibu-ibu ada. Majelis taklim bid'ah dong. Wahai saudara-saudaraku yang suka bid'ahkan, mari kita gencatan senjata dulu ya. Kita gencatan senjata 100 tahun aja lah. Gak usah lama. Habis 100 tahun kita boleh kita debat lagi. Mau apa yang kita pilih? Mari kita bangun bangsa ini. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bahu-membahu, mari kita mengangkat harkat dan martabat bangsa kita ini. Kita bersaing jangan sama anak bangsa, Pak. Hendaknya kita bersaudara, ya. Nabi tadi yang saya sampaikan, kira-kira karakter yang paling, maksudnya yang bisa kita conclusionkan dari 4 nabi tadi, apa yang buat nabi bisa kita ambil untuk pembinaan karakter, terutama ya masyarakat Indonesia seperti yang berpecahan kacil ya sebenarnya. Makasih. Gimana bu pembinaan karakter? Iya, pembinaan karakter bangsa kita ini sekarang yang mulai, terutama dari sidik dan amanah tadi yang seperti. Sehat. Pulang dari Batam, 5 hari saya di Batam. Subuh isi, balik lagi. Turun isi, balik lagi. Tapi beda-beda. Nanti malam isi, begitu dari hari. Akhirnya saya drop. Capek. Di Jakarta Timur. Saya datang. Saya bilang sama anak-anak SMP itu, sekarang nasib bangsa ini ada di tangan kamu. Pertama, kamu harus memperbaiki kualitas kejujuran kamu dan amanah kamu. Karena bangsa ini bangsa yang kaya banget. Sumber daya kita besar. Bu, halo. Sekarang baru pada tahu kan kalau tas-tas mahal itu dibuat di Cina. Tas yang harganya 80 juta, modalnya cuma 2 juta. Di salah satu interview, karena mereka menghabiskan 6 kali lipat daya kekuatan melebihi orang-orang di Amerika. Kita nggak bicara Indonesia, ini Cina lawan Amerika. Jadi pekerja di Cina itu 6 kali lipat kerja kelasnya. Sufi itu adalah putra waktunya, anak waktunya. Dia diperintahkan waktunya yang sangat sempit dan terbatas itu dimanfaatkan. Saya bilang, anak-anak kalian dari sekarang itu harus punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, tujuan jangka pendek, ijazah harus
ijazah harus punya dengan nilai terbaik. Karena ijazah itu adalah bukti bahwa kamu selesai melakukan tahap pendidikan di satu level. Ini bagi anak sekolah. Kalau bagi anak sekolah, tingkatkan kualitas. Karena waktu itu saya bicara di depan anak sekolah, saya bilang, kamu ijazah. Kenapa? Orang akan lihat dari ijazah kamu. Waktu belajar yang betul. Yang kedua, ke depan, mau jadi apa? Oh, saya mau jadi